kita masuk ke pembahasan PA induktif, dan aku nggak tahu sejauh mana teman-teman udah pernah atau mungkin sudah pernah sudah pernah dengar atau bahkan sudah melakukan. Dan kenapa aku mengajak kita untuk mereview sedikit berkaitan tentang PA induktif. Teman-teman, kalau kalian lihat 3 pertemuan pertama itu merupakan dasar untuk kita bisa secara pribadi menikmati dan meyakini Alkitab kita bahwa Tuhan berbicara, dan melalui kebenaran firman Tuhan dia sedang membimbing dan mengarahkan setiap kita. Jadi kupikir 3 pertemuan pertama mungkin kita belum bahas gitu ya, kreatifnya itu seperti apa, bagaimana memimpin diskusinya, bagaimana kemudian menolong orang-orang bisa secara kreatif mengerti firman. Tapi itu semua diawali ketika kita sebagai pemimpin, sebagai pelayan, meyakini dan memahami bagaimana merenungkan dan berinteraksi dengan firman. Jadi aku nggak bosan-bosan mengingatkan gitu ya, kenapa aku desain pertemuan dan topik-topiknya seperti ini, dan kenapa harus butuh sampai 6 kali gitu. Kenapa sih nggak bisa langsung di-press aja, langsung kasih tahu caranya Bang Rey supaya kita bisa langsung aplikasikan. Kupikir proses ini yang sebenarnya menolong kita perlahan-lahan semakin paham, dan kiranya teman-teman bisa semakin meyakini gitu ya, keyakinan akan firman, keyakinan akan pelayanan teman-teman di bagian masing-masing. Nah, untuk berkaitan tentang induktif, teman-teman seperti biasa, aku ajak kita untuk berdiskusi. Teman-teman, aku udah japriin berkaitan tentang picture ini dari minggu lalu juga, dan 2 pertanyaan yang aku ajak teman-teman untuk pikirkan gitu ya. Menurutmu apa sih pesan dari gambar ini? Kayak gitu ya. Teman-teman mungkin sudah lihat atau mungkin yang baru sekilas lihat, kiranya nanti waktu diskusi bisa saling berbagi. Menurutmu apa pesan dari picture tersebut, dan secara khusus ada nggak kaitan gambar ini atau pesan yang teman-teman tangkap dengan kondisi atau keadaan dirimu waktu melihat atau waktu memikirkan gambar ini? Nah, teman-teman, aku akan seperti biasa bagi ke dalam kelompok bertiga atau berempat kali ya kalau untuk kali ini. Dan teman-teman, seiring kita saling berbagi apa pendapatmu tentang gambar ini selama seminggu terakhir atau mungkin selama sehari terakhir teman-teman lihat, aku ingin teman-teman buat menuliskan gitu. Ada nggak selama sharing hal-hal baru yang kamu sadari ketika sharing satu sama lain? Misalnya ya, ternyata dari sharing kami, kita sama-sama ngelihatnya tuh begini gitu ya, atau kita sama-sama ngehnya tuh begini. Bisa. Atau kamu sadar ternyata ada perbedaan gitu ya, aku ngelihatnya dari sisi ini, ternyata dia sharingnya ngelihatnya dari sisi itu, kayak gitu. Jadi itu kan baru kita sadari ketika kita sharing bareng. Atau mungkin keunikan-keunikan lain ya, ternyata dia nganggapnya tuh bagian ini tuh begini ya, dan kamu baru, ya ampun, aku nggak pernah mikir kayak begitu ya, ternyata dia mikirnya kayak begitu. Jadi mungkin yang sama, mungkin yang beda, mungkin yang unik. Teman-teman, seiring setelah sharing nanti kalian coba lihat gitu ya, apa hal-hal baru yang kamu sadari dari sharing kelompok ini. Kenapa aku ajak exercise seperti ini? Karena bagiku ini menggambarkan sebenarnya bahwa kita masing-masing belajar atau kita masing-masing sebenarnya mempelajari sesuatu secara induktif kok, dan uniknya kita bisa memiliki penilaian atau pembelajaran yang berbeda gitu ya, dan punya kesimpulan yang berbeda, tapi ya itu benar gitu, sama-sama benar gitu, bukan berarti saling menyalahkan. Aku pernah berpikir gitu ya, kita langsung fokus sama pelukis. Ada yang sempat bilang begini, itu artinya Bang, kita nggak usah peduli apa kata dunia. Kita itu 2 orang yang lagi pacaran, dan orang tuh bisa ngelihat bisa merhatiin kita, tapi kita tetap
fokus sama siapa yang kita sayangi. Saya nggak pernah berpikir begitu gitu ya. Saya langsung mikirnya dari posisi si bapak, tapi ternyata ada yang berpikir dari posisi pasangan tersebut. Nah, kenapa aku kasih exercise seperti ini teman-teman? Karena bagiku inilah sedikit banyak ya gambaran ketika kita eh, menggali atau ber-PA induktif kayak gitu ya. Teman-teman, sebenarnya induktif itu kalau kalian mungkin yang baru pertama kali mendengar kata induktif itu bukan cuma waktu PA gitu ya. Sebenarnya itu adalah cara belajar. Di mana kalau kita belajar secara induktif, kita menyimpulkan satu teori berdasarkan data yang ada. Dari data-data yang ada, kita simpulkan jadi satu pemahaman. Nah, lawannya tuh apa? Kalau teman-teman pelajarin itu lawannya deduktif. Deduktif itu kita udah punya teorinya, kita kemudian cari data-data yang mendukung teori tersebut. Nah, kenapa aku bilang kita semua ber-PA induktif atau melakukan pembelajaran induktif? Karena secara alami kita pasti belajar secara induktif kok, teman-teman. Kita mengamati seseorang, kita mencoba memahami apa yang kita pelajari, apa yang kita amati, dan kemudian kita menentukan atau memberikan respon. Dan itu bukan cuma waktu PA kok. Teman-teman waktu kuliah, kalian mengamati, kalian mempelajari apa yang diajarkan, kalian berusaha mengerti, dan kalian kemudian diuji responnya. Dengan demikian ada ujian dan sebagainya. Teman-teman lagi di kelas, kemudian ada satu orang lari, ngos-ngosan, keringetan, masuk ke ruang kelas, kalian amati orang itu keringetan, ngos-ngosan, dan kalian mencoba mengerti, mencoba memahami kenapa dia seperti itu. Ada banyak alasan. Ya, ternyata lagi dikejar dosen kah? Ternyata dia habis nyopet kah? Ternyata dia lagi ketakutan kah? Kita berusaha untuk memahami dan mengerti, dan kemudian dari situ kita kemudian memberikan respon. Dan teman-teman, itu butuh waktu, butuh perhatian, butuh punya kesempatan, butuh punya komunikasi, dan ini yang saya suka. Semua bisa memberikan hasil pembelajaran. Teman-teman, bagi saya menjadi pemimpin yang kreatif atau menyediakan kesempatan untuk menikmati creative Bible study adalah menolong setiap orang bisa memberikan hasil pembelajaran dari satu hal atau satu topik yang kita sama-sama diskusikan. Nah, teman-teman, karena itu bagi saya persiapan PA induktif itu apa sih? Persiapannya sebenarnya sederhana. Alkitab, catatan, dan alat tulis. Kayak gitu. Bagi saya itulah trinitas ber-PA gitu ya. Alkitab, catatan, dan alat tulis. Kalau teman-teman mungkin mau punya Alkitab yang edisi studi, silakan cari terbitan LAI, atau mungkin dalam terjemahan bahasa Inggris itu Bible Study, NIV, ESV, itu ada keterangan singkat mengenai bagian-bagian Alkitab, misalnya pengantar Alkitab, pengantar kitabnya, beberapa komentari tentang ayatnya. Tapi sederhananya dari 3 hal ini, kita kemudian mau melakukan 3 langkah sederhana. Ini yang mungkin teman-teman pernah dengar ya, observasi, interpretasi, dan aplikasi. Kalau saya ngajarin AKK saya nggak akan ajarin istilah ini. Ini istilah yang akan saya ajarkan untuk pemimpinnya. Tapi ketika melakukannya, ketika mengerjakannya, kita nggak bilang, teman-teman sekarang kita di langkah observasi ya. Nanti habis itu kita masuk di langkah interpretasi. Ini hanya framework untuk kita yang membimbing, yang mendampingi itu bisa paham. Tapi bagaimana kemudian mendeliverkan, bagaimana menyampaikan kepada adik-adik yang kita layani, mungkin nggak harus mereka pertama-tama ngerti istilahnya. Mereka nggak perlu ngerti istilahnya. Yang mereka perlu adalah lakukan bagian tersebut. Pertanyaannya, bagaimana melakukannya nanti dengan penuh kreativitas, dengan penuh engagement, dengan penuh relasional, itu yang akan kita bahas dalam 2 pertemuan ke depan. Nah, karena itu aku mau ajak teman-teman meyakini, atau ya aku nggak akan bahas panjang tentang PA atau OIA ini, tapi aku akan beri highlight-nya yang aku pikir itu perlu kita semakin perhatikan. Teman-teman, sederhana. Observasi itu apa sih? Kita mengenal dan mencatat
fakta-fakta, data-data, pengulangan-pengulangan yang kita baca di dalam perikop. Saya suka kalimatnya Howard Hendricks ya. Banyak orang pengen mengerti Alkitab, tapi nggak mau mempelajarinya. Dan jujur, saya juga kadang gitu ya. Buka perikop, pertanyaan pertamanya apa? Ini maksudnya apa sih? Baru dibaca setengah, belum dibaca beberapa kali, belum ini lagi ngomongin apa, belum selesai baca, langsung nanya, ini maksudnya apa sih? Banyak orang pengen mengerti Alkitab, tapi nggak mau pelajari, nggak mau lihat. Karena itu observasi itu apa? Saya setuju dengan kalimatnya Kak Febian ya dalam bukunya itu. Hal pertama dalam observasi apa? Baca, baca, dan baca. Dan bagi saya, ya teman-teman kalian ngalamin gitu ya, yang memperhatikan lukisan itu lebih lama, lebih pelan-pelan, lebih dari hari-hari kemarin, daripada yang, aduh kita mau kumpul jam 7, coba lihat dulu deh lukisannya jam 6 kayak apa. Pasti beda. Pasti ntar pas terus iya ya ternyata ada minumannya, iya ya ternyata itu lemaknya beda, kasar kayak begitu. Itu kan hal-hal yang perlu waktu gitu ya, perlu nggak bisa kadang-kadang nggak langsung sekali kita lihat langsung nangkep, langsung ngerti, langsung ngelihat ada di situ. Dan kenapa kita baca? Karena tujuannya kita mau mengerti apa yang Alkitab katakan sih. What does the Bible say? Bukan apa yang kita pikir tentang kitab tersebut atau tentang teks tersebut. Karena itu, teman-teman, kupikir ini pertanyaan set paling sederhana gitu ya. Bagian Alkitab manapun, teman-teman bisa lihat gitu ya. Ini siapa yang lagi diomongin? Ada tokoh-tokoh siapa aja? Ini percakapan dari siapa ke siapa? Itu masalah who. Where? Ini lagi di mana latarnya? Apa yang terjadi? Kenapa di kota mana? Kenapa bisa sampai di tempat tersebut dan sebagainya? Begitu juga dengan latar waktu. Dari situ kemudian masuk ke tindakan tokoh-tokohnya. What gitu ya. Apa yang dilakukan masing-masing tokoh dan dari situ bagaimana dia melakukan hal-hal tersebut atau bahkan teman-teman bisa melihat ada nggak alasan yang tercatat kenapa tokoh tersebut melakukan hal-hal itu. Atau sebaliknya, teman-teman. Ketika kalian mengobservasi, kalian akan melihat ternyata nggak dijelaskan kenapanya. Misalnya ya, nggak dijelaskan kenapanya. Ketika nggak dijelaskan kenapanya, itu yang membuat kalian berpikir, kalau gitu alasannya apa ya? Dan itulah yang menjadi modal kita, kadang-kadang perikop kita, ketika nggak dijelaskan alasannya atau bagaimananya, justru itu menjadi cara penulis membuat kita berpikir, kenapa ya dilakukannya begitu? Jadi ketika kita baca, kita bisa melihat apa yang tertulis atau apa yang justru tidak tertulis. Dan itu menolong kita semakin menimbun data gitu ya, mendapat banyak data. Karena itu teman-teman setelah membaca kita bisa melihat bagian mana yang sulit, bagian mana yang bingung, bagian mana yang perlu kita cari lebih lanjut. Saya sering nemuin gitu ya teman-teman yang ber-PA itu komentarin tiap ayat. Ayat yang udah jelas tetap aja dikasih komentar. Ber-PA tuh bukan kasih komentar tiap ayat. Jangan salah. Ya, saya dulu juga gitu ya. Ber-PA tuh apa? Kopas sabda, dikopas semua setiap ayat. Jadi ayat 1 ada penjelasan, ayat 2 ada penjelasan, ayat 3 ada penjelasan. Observasi itu membaca. Kamu membaca nggak membahas setiap kata kan? Kamu membaca nggak membahas setiap titik koma. Kamu melihat secara keseluruhan dan kamu melihat bagian mana yang kayaknya aku kok bingung ya. Kata-kata mana yang sulit yang perlu aku cari lebih lanjut ya. Kalau begitu, apakah aku bisa dapat datanya dari perikop sebelum atau sesudah? Jadi ini baru membaca. Dan bagi saya ini langkah yang sangat krusial. Bacalah dengan penuh kesabaran. Bacalah dengan penuh doa. Kenapa aku bilang penuh doa? Ingat, ini pembahasan pertama ya. Alkitab adalah firman Tuhan. Ada pribadi yang sedang berbicara. Karena itu minta Tuhan menyampaikan firman-Nya. Dan saya setuju dengan kalimatnya Tim Keller. Kita sering melihat Alkitab itu seperti buku jawaban atas pertanyaan kita. Siapa sih tokohnya? Kenapa dia melakukan ini? Kayaknya kita dekati dengan pertanyaan-pertanyaan. Tapi ketika kita baca lebih sabar, baca dengan lebih pelan, kita kadang-kadang sadar, we find that we are not even asking the right questions.
Kadang-kadang kita sadar, kita bahkan salah bertanya. Yang penting tuh bukan kalau di gambar tadi gitu ya, yang penting tuh bukan sekedar itu rumputnya jenis apa ya. Kita kadang-kadang kan bisa aja ya, valid aja nanya begitu ya. Itu mataharinya jam berapa ya, bisa aja. Tapi bukan itu yang sedang menjadi fokus lukisan itu misalnya. Fokus lukisan itu adalah antara manusia atau dua orang yang ada di gambar itu dengan seorang bapak yang melukis. Jadi kadang-kadang kita datang dengan pertanyaan yang nggak tepat, makanya kita bingung. Tapi ketika kita membaca lebih perlahan, kita akan sadar pertanyaan apa yang penting, bagian mana yang perlu saya renungkan. Dan karena itu saya selalu bilang, observasi kalau 100% ber-PA, observasi itu 60-70%. Saya akan bilang, jangan cepat-cepat menyimpulkan, jangan cepat-cepat cari aplikasi, tapi kamu belum baca. Tapi kamu belum baca dengan sabar, tapi kamu belum baca dengan perlahan. Kenapa? Kalau kamu bisa punya data yang baik, observasi yang baik, interpretasi bagi saya itu gampang. Karena hanya menyimpulkan kok. Tapi kesimpulan jadi susah, kenapa? Karena kita nggak tahu, kita nggak ngerti apa yang kita baca. Kita belum pelan-pelan baca, kita udah pengen nyimpulin. Jelas bingung. Dan ketika bingung, jelas cepet-cepet kita lihat punya orang. Dan ketika kita lihat punya orang, kita merasa kering. Kenapa? Kok dia bisa menemukan kayak gitu, saya nggak bisa. Disitulah perlahan belajar Alkitab jadi seperti hanya kopas, bikin laporan, kumpulin hasil hasil diskusi, tapi kita kehilangan pengalaman berelasi dengan pribadi yang mau menjelaskan. Bagian yang kedua, interpretasi. Teman-teman, aku simpulkan sederhana, interpretasi itu adalah menyimpulkan apa yang ditekankan penulis kepada pembacanya untuk dimengerti. Atau kalimat yang lain, apa yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca, perhatikan, mula-mula. Interpretasi belum tentang saya, interpretasi belum tentang kita. Baru menyimpulkan dari cerita Zakheus, Lukas mau ngomong apa sih ke pembacanya. Dari cerita wanita Samaria yang berjumpa dengan Yesus di Yohanes 4, Yohanes tuh mau nyampein apa sih ke pembacanya. Saya sering ingetin gitu ya, interpretasi itu bukan dari perikop ini, interpretasiku adalah Tuhan memanggilku. Nah, kalau udah tentang ku, kamu kecepatan. Interpretasi belum tentang ku. Interpretasi baru tentang apa yang penulis ingin sampaikan kepada pembacanya. Dan itu yang perlu kita simpulkan. Karena itu, dari catatan-catatan observasi yang kita miliki, aku biasa share 3 langkah ini. Ask, think, link. Tanyakan observasi-observasi tersebut, pikirkan dan kaitkan. Bagaimana maksudnya? Saya sering ajukan pertanyaan ini buat membantu adik-adik belajar menyimpulkan. Dari semua yang kamu amati, dari semua observasi, dari semua yang kamu tandain, dari semua yang kamu coret-coret, ada nggak pertanyaan tentang perikop ini yang muncul di pikiranmu? Tuliskan. Pertanyaan apa yang muncul? Aku bingung, kenapa ya Yesus harus nginep di Zakheus? Kenapa ya Yesus harus ngomong ke depan orang, anak Abraham, anak manusia? Itu pertanyaan-pertanyaan, tuliskan. Tapi bukan cuma pertanyaan, di sini. Bagi saya, ruang kreatifnya yang kadang-kadang kita sering lupa. Coba posisikan dirimu di dalam tokoh atau di dalam perikop tersebut. Kalau kamu mendengar pesan ini, kalau kamu menjadi penerima pesan ini, apa sih yang diharapkan menjadi responmu? Mengapa mereka menyatakan pesan ini? Mengapa mereka Yesus menyampaikan hal-hal ini kepada murid-murid? Kalau kamu di posisi murid, ketika dengar ucapan itu, apa yang sebenarnya Yesus harapkan kamu mengerti? Memposisikan diri di dalam teks yang kita baca. Dari situ, kamu bisa bandingkan dengan hasil observasimu, sehingga kamu coba jawab pertanyaanmu sendiri. Disinilah dialog terjadi antara diri kita dengan firman Allah yang tertulis, dengan sang firman yang hidup. Disitulah dialog terjadi. Apa, Tuhan, kenapa kamu mau masuk ke rumah Zakheus yang terang-terangan dibenci semua orang, yang terang-terangan orang-orang, kalau kamu
Yesus, kalau kamu datang ke rumah itu semua pada ngengek, semua pada ngelihat, ngapain lu datang ke orang berdosa? Lu nggak takut apa dianggap buruk sama orang-orang banyak, Tuhan? Diskusi dan dialog seperti itu menolong kita menyadari what's the message? Apa sih sebenarnya yang ingin disampaikan Lukas dari cerita Zakheus? Apakah Lukas cuma mau menyampaikan, karena itu saya tuliskan tulisan cerita Yesus mengunjungi Zakheus, supaya kalian, para pembaca, jadilah seperti Yesus, kunjungilah orang-orang berdosa. Apakah sesederhana itu? Mungkin itu aplikasi yang bisa kita ambil, atau pembelajaran yang bisa kita renungkan. Tapi kalau kita sadar, ini bukan tentang meneladani Yesus, ini Lukas sedang mengangkat Yesus yang mau masuk ke dalam rumah orang berdosa, yang membuat semua orang gempar, tapi karena kasihnya, dia mau memulihkan. Pertanyaannya, siapa kamu di perikop tersebut? Kita sering lupa, kita itu sebenarnya Zakheus. Kita itu sebenarnya orang-orang banyak yang benci kalau ada yang bertobat. Diskusi atau dialog seperti itu menolong kita bisa meramu satu kesimpulan yang engaging, yang lebih dalam. Dan teman-teman, saya selalu ajak gitu ya, kalau ngajarin PA, bikin interpretasi dalam satu kalimat sederhana. Saya pernah dapat gitu ya, belajar PA gitu sama adik-adik, ayatnya cuma 5 ayat, interpretasinya satu HVS. Interpretasinya lebih panjang dari itu ayat. Itu interpretasi bisa jadi firman Tuhan kali. Lebih panjang penjelasannya daripada ayatnya. Kenapa? Kenapa kita cenderung ya ngecap gitu ya kalau bikin kesimpulan? Kenapa kita cenderung itu sama teman-teman, sama prinsipnya kalau kamu nggak bisa jawab ujian. Kenapa kamu ngecap waktu jawab ujian? Karena kamu nggak tahu. Makanya jadi ngarang lah, nambahin, masukin, ngaitin. Semoga dapat upah nulis. Kita mungkin nggak begitu waktu PA. Tapi kadang-kadang, kenapa kita nggak bisa nyimpulin dengan tajam, satu kalimat, padat, jelas, dalam? Karena kita nggak baca. Kita belum mengerti, kita belum asking link, kita belum benar-benar bisa mengaitkan. Karena itu bagi saya observasi itu bagian yang sangat penting. Karena dengan observasi yang sabar, yang reflektif, yang tenang, yang penuh dengan doa, itu menolong kamu berdialog dan kamu bisa sampai ke satu kesimpulan yang sederhana. Teman-teman, bagaimana caranya saya tahu kesimpulan saya benar? Itu pertanyaan yang sering ditanyakan. Teman-teman, bagi saya, yang pertama, kamu bisa pertimbangkan apakah kesimpulanmu sederhana dan dapat dimengerti oleh orang lain. Kesimpulanmu itu wajar dan nggak berlebihan. Maksudnya, seolah-olah gini, orang lain bisa ngerti kesimpulanku kalau dia baca, kalau dia PA, kalau dia lakukan seperti apa yang aku lakukan. Kalau orang lain nggak bisa ngerti kesimpulanmu tanpa membaca atau mendalami perikop seperti kamu, bagi saya mungkin kesimpulan kita terlalu sulit, terlalu rumit, terlalu mengada-ngada. Jadi selalu pertimbangkan apakah kesimpulanku dari perikop ini itu sederhana dan dapat dimengerti, wajar dimengerti. PA itu bukan seolah-olah begini ya. Kalau kamu nggak PA, kamu nggak ngerti bagian ini. PA itu adalah membuka sesuatu yang sudah jelas supaya bisa lebih jelas dan lebih indah. Saya opung kakek yang tua nggak PA, tapi baca Alkitab itu bisa begitu dalam, bisa begitu terharu. Kalau kita PA dan kita merasa kalau PA dulu baru bisa terharu, baru bisa lebih mengerti, lebih mendalami, kupikir ada sikap yang kurang tepat. PA adalah membuka apa yang sudah jelas dan mengangkatnya menjadi lebih indah, lebih menakjubkan, lebih mengharukan. Jadi kupikir itu bisa menjadi pertimbangan kita. Yang kedua, apakah kesimpulanmu akan dapat dimengerti dan diterima oleh pendengar mula-mula? Kira-kira Lukas bakal nyimpulin kayak kamu nggak sih nulis cerita Zakheus untuk jemaat mula-mula atau pendengar atau pembaca mula-mula? Kalau menurutmu
itu terlalu apa ya, nggak mungkin gitu ya Lukas nyimpulin tiba-tiba kamu harus sekarang pergi ke rumah-rumah mengunjungi mereka yang konglomerat. Itu bukan pesan yang secara sederhana masuk akal disampaikan oleh Lukas. Jadi kita bisa pertimbangkan kok. Dan yang ketiga, apakah kesimpulanku sejalan atau harmonis dengan bagian Alkitab lainnya? Kalau misalnya kalian PA dan kalian dapat bagian kesimpulannya, iya bang, kesimpulanku adalah aku harus membunuh. Aku harus membunuh gitu. Tapi di bagian Alkitab yang lain, dibilang jangan membunuh gitu ya. Kasihilah sesamamu. Artinya kesimpulanmu mungkin tidak tepat atau kurang tepat. Karena prinsipnya itu adalah Bible interprets Bible. Alkitab tidak pernah bertentangan satu sama lain. Kenapa? Karena Tuhan tidak mungkin bertentangan dengan dirinya sendiri. Ini adalah firman Tuhan. Karena itu, bagi saya, cara terbaik adalah setiap kesimpulan, setiap interpretasi, bertanyalah kepada Sang Firman. Kita bisa interpretasi gambar itu macam-macam ya, lukisan tadi macam-macam. Tapi cara paling tepat tahu sebenarnya tujuannya apa adalah dengan bertanya kepada sang pelukis tersebut. Sang pelukis tersebut tuh atau yang bikin gambar tersebut tuh itu mau ngasih tahu apa sih? Itu cara paling gampang. Teman-teman, sama. Firman Tuhan tanya kepada penulisnya udah mati bang, Paulus, Markus, Timothy, udah mati. Iya, tapi jangan lupa Alkitab bukan cuma ditulis sama orang mati, Alkitab ditulis oleh Tuhan yang hidup yang berfirman. Kau bisa tanyakan. Bagian yang ketiga adalah aplikasi. Teman-teman, saya nggak bisa kurang ngegas kalau ngomongin bagian aplikasi. Kenapa? Ini bagian yang paling sering diabaikan, padahal ini justru bagian yang paling mengubahkan diri kita dan sesama kita. Teman-teman, saya sering bercanda begini ya, jujur, kadang-kadang kalau PA, apapun perikopnya, aplikasinya apa? Saya mau berdoa dan bersaat teduh lebih baik. Apapun perikopnya, ujung-ujungnya apa? Doakan. Saya bisa begini. Udah perikopnya tentang pelayanan, udah tentang bayar harga, atau udah tentang mengasihi. Aplikasinya apa? Ya doakan. Saya bisa semakin mengasihi. Ujung-ujungnya aplikasinya cuma doa sama saat teduh. Padahal teman-teman jangan lupa, dalam langkah aplikasi, Tuhan sedang berbicara, Tuhan sedang berfirman. Aplikasi itu bukan sekedar, aduh udah belajar kita relanya ngapain ya, hitung-hitung waktu, oke lah mau bikin aplikasi begini. Kita bukan sedang rela-relaan bersedia mau ngapain setelah dikasih tahu firman ini. Aplikasi adalah langkah Tuhan sedang mengarahkan hidup kita. Sudah sedang berfirman, sedang memimpin. Dan justru aplikasi firman itu yang paling pertama dilihat orang. Yang paling pertama dinotis sama orang-orang di sekitar kita. Mereka mungkin nggak pernah baca Alkitab, tapi mereka bisa melihat aplikasi Alkitab. Karena itu jangan skip bagian ini. Teman-teman, saya nggak bahas detail, tapi membangun aplikasi yang baik, perhatikan. Kalau situasinya sama seperti bagian yang kita baca, firman Tuhan itu persis sama. Contoh, Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Teman-teman, dari dulu sampai sekarang kita masih bersinggungan sama uang. Jadi, kalau berbicara tentang jangan jadi hamba uang gitu di Ibrani 13 ayat 5 gitu misalnya hasil PA-nya, aplikasinya jangan lagi cuma doakan saya bisa mengatur uang dengan baik. Atau doakan saya bisa bersaat teduh supaya saya bisa semakin tidak menjadi hamba uang. Gimana caranya? Bagaimana? Ada instruksi atau apa yang Tuhan ingatkan berkaitan uang jajanmu, caramu mengalokasikan uang bulan ini, hal-hal seperti itu. Jadi kalau konteksnya sama, maka firman Tuhannya sama. Tapi
Kalau situasinya sudah berbeda, ada hal-hal yang udah nggak sama lagi dengan budaya atau keadaan kita, maka kita ambil prinsipnya. Dan prinsip itulah yang kita terapkan dalam kondisi ini. Itu contoh paling gampang yang sering aku pakai. 1 Korintus 11. Wanita kalau mau beribadah harus menutup rambut, harus menggunakan kerudung. Nah, kalau kita sadar ya sekarang nggak harus semuanya berkerudung gitu ya. Kalau enggak mah ini semua yang di sini nggak boleh gitu. Nanti kalau teman-teman pelajari, kenapa Paulus bilang begitu? Ternyata ada ceritanya. Di Korintus itu perempuan yang biasa menggelar rambutnya itu adalah perempuan-perempuan yang menjajakan dirinya atau seorang pelacur, prostitusi. Karena itu Paulus bilang mau menyampaikan jangan jadi batu sandungan di dalam ibadah. Karena orang bisa salah sangka atau salah berpikir. Jadi berkerudung, tutupilah. Nah, apakah aplikasinya sekarang, wow ini yang nggak berkerudung nih, oh berarti ini ya pelacur-pelacur nih ya gitu. Ya kagak kan. Tapi kalau gitu prinsipnya apa? Jangan jadi batu sandungan dalam persekutuan misalnya atau dalam ibadah. Kalau gitu aplikasinya apa? Jangan jadi batu sandungan. Jangan lagi cuma doakan saya bisa tidak menjadi batu sandungan. Ujung-ujung saat teduh doa lagi. Bagaimana tidak menjadi batu sandungan? Jangan terlambat. Join ke Zoom meeting. Jangan keluar kalau misalnya onsite gitu ya. Jangan pergi keluar jalan-jalan misalnya atau bagaimana bersikap dalam ibadah yang tidak menjadi batu sandungan misalnya. Jadi kalau beda konteksnya kita ambil cari prinsipnya tapi sekali lagi aplikasikan dalam kondisi yang tepat. Karena itu teman-teman aku akan tutup dengan ya ini 2 pertanyaan yang paling sering ditanyakan. Oke, kalau dalam PA induktif kita bisa membaca, menyimpulkan, dan kemudian membuat respon secara pribadi. Kalau gitu interpretasi mana yang benar? Kalau ada kita di kelompok gitu ya, punya kesimpulan yang berbeda, punya perenungan yang berbeda, yang paling benar tuh yang mana? Itu kadang-kadang pertanyaan yang sering aku dapatkan. Teman-teman, izinkan aku bilang, selama kita bersama-sama menetapkan hati untuk engage the scripture gitu ya, mencintai, mempelajari, menghidupi, membagikan firman. Jangan takut punya kesimpulan yang berbeda. Kita dapat berdiskusi dan diskusi kita menggunakan Alkitab sebagai landasannya. Kita nggak akan bilang, tapi kata buku ini, tapi kata pendetaku, tapi kata gerejaku. Kenapa? Landasannya bukan kata buku ini, bukan kata gerejaku, bukan kata pendetaku. Landasannya adalah Alkitab. Kamu nyimpulin kayak gitu, baca dari bagian mana? Bagian ini kamu baca, kamu mengertinya seperti apa? Oh, kamu mengertinya seperti ini ya. Aku melihatnya dari sisi ini. Aku menangkapnya bagian ini tuh berbicara seperti ini. Dan kita bisa berbagi cara pandang kita. Kenapa? Landasannya sama, Alkitab. Kalau landasannya gereja masing-masing, jelas nggak ketemu. Kalau landasannya buku masing-masing, jelas nggak ketemu. Tapi kalau landasannya sama-sama Alkitab, jangan takut bisa berbeda interpretasi. Dan saya akan bilang, kita dapat dengan sukacita menyetujui bagian yang memang jelas dinyatakan, yang obvious. Dan kita bisa dengan sukacita tidak sependapat untuk bagian-bagian yang memang tidak dijelaskan Alkitab lebih lanjut. Ada bagian-bagian yang bahkan sampai sekarang orang-orang pun nggak bisa menentukan ini tuh maksudnya apa atau pengertian mana yang paling tepat. Karena memang nggak dijelaskan lebih lanjut dalam Alkitab. Tapi untuk hal-hal yang sudah jelas, hal-hal yang memang paling nyata, kita bisa setujui sama-sama. Kita bisa yakini bersama-sama. Sehingga kamu nggak harus jadi lawan kalau punya interpretasi yang berbeda. Kamu bisa setuju untuk bagian-bagian yang ini jelas, ini udah dinyatakan, nggak macam-macam, kita sama-sama setuju. Tapi bagian yang ini atau penjelasan bagian yang ini nggak ada catatan lebih lanjut, ya kita nggak bisa tahu yang paling benar seperti apa. Kalian bisa bandingin sama penafsir-penafsir, tapi ingat penafsir-penafsir juga seperti engkau dan saya. Punya pendapat, itu hanya pendapat mereka. Itu nggak menjadikan otoritasnya sama seperti Alkitab. Pertanyaan kedua, kadang-kadang kalau lagi ber-PA, firmannya nggak nyambung, sama nggak menjawab kondisi. Yang paling sering terjadi ya. Lagi saat teduh, tiba-tiba perikopnya
hormatilah istrimu, sayangilah suamimu. Ya elah bang, saya aja belum punya suami istri, ada gunanya nggak PA-in bagian ini? Lagi nggak menjawab langsung kondisiku. Teman-teman, aku akan bilang, relasi kita bersama firman itu bukan transaksional, bukan transaksi. Aku datang, aku mau ini, aku lakukan usaha ini, Tuhan kasih jawaban ini. Teman-teman, kita di dalam menggali firman sedang bercakap-cakap dengan Allah pencipta hidup yang mengerti hidupmu melalui karya Kristus dan dengan kuasa pertolongan Roh Kudus. Artinya apa? Tidak pernah akan ada percakapan yang sia-sia. Kenapa? Tujuannya bukan topik percakapannya lagi sesuai atau tidak, tapi dengan siapa kamu sedang bercakap-cakap dan apa yang sedang dia bentuk. Dan teman-teman, bagi saya ini nggak aneh kok. Kalian sering kan ngobrol sama teman, aduh nanti kalau udah lulus pengen deh begini, pengen deh begitu. Kita aja sesama manusia sering berbicara hal-hal yang nggak sesuai sama kondisi kita saat ini. Tapi kita bisa tetap punya diskusi, tetap bisa punya percakapan. Aduh nanti malam pengen makan BPK. Itu bahkan bukan menjawab kondisi saat ini. Tapi kita bisa kok, dan itu nggak sia-sia. Artinya, teman-teman, relasi kita bukan sekedar aku lagi pengen tahu ini, aku lagi butuhnya ngobrolin ini. Kalau lagi nggak ngobrolin ini, kayaknya Tuhan lagi nggak ngomong. Kita bukan datang ke Tuhan hanya untuk bertransaksi. Teman-teman, itu gambaran kasar, singkat, padat, overview yang paling sederhana aku bisa bagikan. Tapi kiranya itu boleh mengingatkan teman-teman, dan teman-teman kan bisa lihat bagian ini akan menolong kita untuk bisa membuat percakapan yang lebih baik. Kalau kamu ngerti bagian perikop yang mau kita bahas, kamu kuasai dengan baik, maka kamu bisa menciptakan kesempatan dan waktu untuk mereka mengobservasi tanpa tahu istilah observasi. Mereka bisa menyimpulkan tanpa perlu tahu istilah interpretasi. Mereka bisa mengaitkan dengan diri mereka tanpa mereka perlu, sekarang kita lagi aplikasi. Tapi itu menjadi sebuah percakapan yang mengalir, sebuah percakapan yang reflektif, sebuah percakapan yang jujur. Tapi saya nggak bisa bohong, itu semua dimulai dari persiapan kita. Bagaimana seorang pemandu wisata bisa dengan baik memandu wisata kalau dia nggak pernah di kota tersebut? Itu gambaran yang akan saya pakai. Kalau bagaimana pemandu wisata itu bisa memberikan insight yang baik, yang hebat gitu ya, bisa membuat percakapan yang hangat. Kalau dia sendiri awkward dengan topik tersebut, dengan kondisi atau dengan kota atau tempat wisata tersebut, dia ragu, dia khawatir, dia masih bingung, bener nggak ada di sini atau enggak tempatnya. Teman-teman, kiranya kita boleh menikmati dan melatih diri untuk menikmati firman dengan ber-PA induktif. Terima kasih teman-teman, aku berhenti sampai di sini dan aku akan seperti biasa ngasih beberapa diskusi buat persiapan pertemuan berikutnya. Minggu depan kita akan belajar berbagai jenis bagian di Alkitab. Ini kita bahas overview-nya ya, cara menggali. Minggu depan aku mau kasih overview lagi singkat bagaimana berbagai jenis Alkitab, tulisan di Alkitab itu bisa kita pelajari. Nah, untuk mempersiapkan hal itu, selama seminggu ini aku pengen ajak teman-teman untuk mencoba menemukan nominasi paling baik. Silakan screenshot ya. Bagian Alkitab mana yang menurut kalian, misalnya gitu ya, tersalahpahami. Apa maksudnya tersalahpahami? Silakan artikan sendiri maksudnya apa. Dan kalian pilih kitab mana atau bagian mana yang paling terbengkalai atau paling terkrik-krik dari pengalaman kalian. Kalau di bagian tersebut, Bang, kalau lagi baca perikop tersebut atau kitab tersebut, aduh, kayak ya elah, apaan sih? Kitab mana yang paling teriak elah? Jelek banget ya teriak elah. Kitab mana yang paling terlike this gitu ya? Kalian pernah punya pengalaman baca bagian mana itu yang paling like this ini? Atau bagian mana yang paling Apa Bang Uwu? Silahkan googling. Apa
bagian Alkitab yang tersungkur. Nggak apa tuh maksudnya. Ya paling membuat kita tersungkur lah misalnya. Silakan maknai sendiri, menurutku itu nggak terlalu kata-kata ini, nominasi ini nggak terlalu susah. Dan pilih satu jadi jangan semuanya, kayaknya aku temukan semua ini di Mazmur. Mazmur. Salah pahami Mazmur ya, L8 Mazmur, tergaul Mazmur. Cuma bisa satu bagian untuk satu nominasi. Oke? Nangkep ya apa yang mau kita coba cari? Silakan baca-baca, silakan buka kitabmu, silakan scroll supaya teman-teman punya kesempatan melihat berbagai jenis tulisan dan berbagai bagian di dalam Alkitab. Oke? Aku akan tutup doa. Dan seperti biasa, setelah itu aku akan masih stay beberapa menit. Kalau misalnya teman-teman yang mau bertanya, feel free buat nanti kita discuss ya. Tapi aku izin doakan teman-teman sebentar. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba berdoa bagi setiap kami untuk kami boleh semakin melihat, makin meyakini bahwa Engkau Tuhan yang berbicara, Engkau Tuhan yang menolong kami untuk mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu. Tuhan, kami sama-sama mengakui, kami orang-orang yang nggak sabaran. Kami orang-orang yang bebal hati. Atau sebaliknya, kami orang-orang yang lambat hati, yang tidak mudah percaya. Bahwa Engkau sanggup menjelaskan, Engkau sanggup menuntun, Engkau sanggup membukakan, memberitahukan kepada kami hal-hal yang besar, hal-hal yang kami nggak dapat mengerti, hal-hal yang kami belum pahami. Kami mohon ampun Tuhan. Kami mengakui kami cenderung lebih percaya pendapat manusia daripada firman Tuhan itu sendiri. Kami cenderung lebih ingin dapat penjelasan manusia daripada percakapan dengan Tuhan itu sendiri. Tuhan, kami mengakui dan kami mohon ampun. Tolong kami Tuhan, melalui kuat kuasa dari Roh-Mu yang kudus, boleh menikmati, menggali firman, merenungkan firman, mencintai, menghidupi, melakukan, membagikan firman melalui perkataan dan perbuatan kami, melalui firman yang dihidupi, melalui kehadiran kami dimanapun Tuhan. Berikan kami kesempatan ya Tuhan, berjumpa minggu depan, ini kami boleh semakin melihat ketakjuban dan kekaguman dari firman. Dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa minggu depan. Nanti aku akan japri seperti biasa buat reminder. Sampai ketemu Rabu.